Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang bangun ruang. Di bangun ruang untuk pembahasan kita kali ini ada dua, yakni pengertian titik, garis, dan bidang dalam ruang, dan hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. A titik. Titik merupakan sebuah nokta, sehingga tidak memiliki panjang. Sebuah titik tidak mempunyai ukuran, dikatakan tidak berdimensi. Sebuah titik digambarkan dengan memakai tanda nokta, kemudian dibubuhi dengan nama titik itu dengan huruf besar atau huruf kapital. Contohnya, ini titik A, bisa juga titik B, titik C, titik D, titik F. Lanjut, garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang, sehingga dikatakan garis berdimensi 1. Bagian dari garis itu disebut wakil garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, tetapi tidak mempunyai ukuran lebar. Sebuah garis atau garis lurus dapat dibayangkan sebagai kumpulan dari titik-titik yang memanjang secara tak terhingga kedua arah, seperti ini. Apabila dua titik dihubungkan, maka diperoleh satu garis. Jadi titik A, titik B dihubungkan memperoleh garis AB. Biasa juga diwakilkan dengan huruf kecil. Misalnya garis G, garis H kecil, seperti itu tadi. C. Bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan luas, sehingga dapat dikatakan berdimensi 2. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja, yang disebut sebagai wakil bidang. Wakil suatu bidang mempunyai dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sebuah bidang dapat dianggap sebagai kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga, yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Jadi kalau pakai huruf besar berarti di pojok-pojoknya A, B, C, D. Kalau menggunakan huruf kecil, maka di sudutnya saja salah satu sudutnya. Ini dibacanya bidang alfa. Biasa juga kita sebut dengan bidang beta yang berbentuk seperti ini. Kemudian bidang gamma, bidang theta. Ini lambang-lambangnya. Kemudian lanjut. Yang kedua, hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Bagian A, hubungan titik dan garis. Dalam kedudukan ini, dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya. Yang pertama, titik yang memang terletak pada garis, seperti ini. Kemudian, yang kedua, titik yang terletak di luar garis. Jadi ini ada garis G, kemudian ada titik T. B. Hubungan titik dan bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam. Pertama, titik yang berada di dalam bidang, seperti ini gambar pertama, dan titik yang berada di luar bidang, seperti gambar yang kedua. Ada bidang H, kemudian ada titik T. Kalau gambar pertama, ada bidang H, kemudian titik T-nya berada di bidang H. Yang ketiga, hubungan garis dan garis. Antara satu garis dan garis lainnya juga punya kedudukan. Ada tiga macamnya. Pertama, garis yang saling berhimpit. Jadi berhimpit ya, berdekatan. Kedua, garis yang berpotongan. Ini berpotongan. Kalau
dipotongkan antara garis A dan garis B, dia berpotongan pada satu titik. Kalau untuk di gambar ini, misal ditulislah titik C. Dan yang ketiga ialah garis yang bersilangan. Ini yang gambar ketiga adalah garis yang bersilangan. Tidak pernah ketemu satu titik pun, meskipun diperpanjang ini garis A dan garis B tidak pernah ketemu karena dia hanya bersilangan. Tidak sama tadi garis berpotongan. Yang keempat, hubungan garis dan bidang. Garis dan bidang juga bisa saling memiliki kedudukan satu dengan yang lainnya. Sama seperti poin ketiga, ada 3 macam kedudukannya di poin ini. Pertama, garis terletak dalam bidang. Ini ada garis G terletak dalam bidang alfa. Kedua, garis yang sejajar pada bidang. Ada bidang H, ada bidang beta, kemudian ada garis H, sejajar, tidak pernah ketemu. Tapi jarak antara kedua antara garis dan bidang ini selalu sama karena dia sejajar. Yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Seperti ini, ada garis H, kemudian menembus atau memotong bidang gamma. Yang kelima, hubungan antara dua bidang. Sesama bidang pun ternyata juga saling memiliki kedudukan. Pertama, ada namanya dua bidang sejajar. Enggak ada yang lebih besar atau lebih kecil, semuanya sama dan sejajar. Kedua ialah dua bidang yang saling berhimpit. Ini yang saling berhimpit, artinya ada bidang di dalam bidang. Sama kayak ada grup WA lain di dalam grup WA. Ketiga ialah dua bidang yang saling berpotongan. Bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Jadi untuk pertemuan hari ini ada dua yang kita pelajari. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hubungan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.